Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti bagi yang udah sawer dan komen, bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen opo ae sing penting gayeng ya lurs. Terima kasih Celengers. Kali ini Celengan Film spesial tayangin drakor yang baru saja rilis nih, dengan judul Reborn Rich, atau bahasa Indonesianya berarti lahir kembali jadi orang kaya. Penasaran kan sama film yang bakal diperankan sama Sun Joong Ki? Daripada kelamaan, yuk langsung saja markiton. Mari kita menonton. Awalnya Sun Joong Ki berperan sebagai Yoon Yeon Woo. Di sini ia bekerja di sebuah perusahaan paling kaya raya di Korea dengan nama Sun Yang Konglomerat. Bahkan saking kayanya, Yoon Yeon Woo dipercaya untuk memegang uang sebesar 600 juta dolar di rekeningnya. Setelah pencairan uang 600 juta dolar ke rekeningnya, ia pun kembali ke kantor di mana tempat ia akan kembali melakukan aktivitas sehari-hari di Sun Yang Konglomerat. Di sini, Yoon Yeon Woo bertugas sebagai pengaman salah satu pemilik Sun Yang Group yang telah dituduh korupsi sebesar 4-5 juta dolar. Walaupun begitu, nampaknya pihak polisi masih menyelidiki dan memang sudah mengincar salah satu pemilik Sun Yang Group tersebut. Kemudian scene pun berganti di mana hari itu adalah hari upacara pembukaan patung pimpinan Jin Yang Chol. Untuk memperingati jasa pimpinan Jin, di sini ada seorang bocah yang nampaknya baru pindah dan menjadi bawahan Yoon. Karena ini hari pertamanya, ia pun bertugas untuk menaruh minum di semua meja yang ada di sana. Tapi Yoon pun langsung mengambil minuman tersebut karena takut membuat para pimpinan bisa alergi terhadap kandungan minuman tersebut. Bocah itu baru sadar bahwa yang bicara di depannya adalah seorang Yoon. Sambil memungut minuman tersebut, mereka pun berkenalan dan bocah tersebut sangat ingin menjadi seperti Yoon. Para pimpinan pun datang dan ternyata untuk keluarga pimpinan digunakan nama panggilan khusus karena untuk menjaga kerahasiaan keluarga pimpinan. Di sisi lain, datanglah wakil pimpinan Jin Seong Jun yang secara tergesa-gesa pergi menuju ke ruang kerja ayahnya yang saat itu menjadi ketua pimpinan, yaitu pimpinan Ji. Terlihat adu argumen antara ayah dan anak di mana sang anak tidak mau menerima apa yang diberikan ayahnya. Ia merasa tersiksa dengan perlakuan ayahnya. Bahkan Jin Seong Jun berniat ingin mengembalikan warisan yang telah diberikan untuknya. Dan debat pun berakhir dan membuat ketua Jin tiba-tiba mendapat serangan jantung mendadak. Pak Yeon yang sadar akan hal tersebut langsung memberikan pertolongan pertama dan memanggil rekan-rekannya untuk menolongnya. Sementara itu, Jin Seong Jun yang melihat ayahnya terkapar langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Para pimpinan pun berkumpul untuk mengadakan rapat karena kejadian tersebut. Apalagi pada jam 11 acara tersebut akan segera dimulai. Karena pengumuman harus dilakukan agar nilai saham Sun Yang di level aman. Makanya yang harus memberikan pengumuman adalah Jin Seong Jun yang telah menyebabkan kekacauan ini. Pak Yoon yang bertugas sebagai manajer di Departemen Manajemen Aset Masa Depan, ia pun ditugaskan untuk mencari wakil pimpinan dalam waktu 30 menit. Dan jika dalam waktu tersebut wakil pimpinan tidak datang, taruhannya adalah pekerjaan Pak Yoon sendiri. Di dalam ruangan acara, ternyata semua itu adalah akal-akalan dari keluarga Sun Yang. Ia sudah merencanakan untuk menjatuhkan wakil pimpinan. Pak Yoon yang menemukan wakil pimpinan pun langsung memberi solusi apa yang baru saja terjadi antara wakil pimpinan dan ketua pimpinan. Ia pun juga mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak diketahui publik karena para keluarga hanya tahu bahwa ketua pimpinan tergeletak dan jatuh karena penyakitnya. Pak Yoon pun berhasil membujuk ketua pimpinan walaupun ia mendapatkan sedikit luka di pelipis matanya. Di tempat pengumuman, wakil pimpinan pun tepat waktu memberikan sambutan kepada keluarga dan para tamu Sun Yang Group. Dengan tepukan tangan yang sangat meriah dari para tamu, artinya wakil ketua dengan sukses dalam memberikan pengumuman untuk Sun Yang Group. Di sisi lain, para bawahan Yoon nampak mempermasalahkan kinerja dari Yoon. Karena saat ia menjabat sebagai manajer di divisinya, Pak Yoon adalah lulusan SMA.
Apalagi luka di dahinya didapat dari pekerjaannya saat membujuk wakil presiden Sun Yang Group. Pak Yun sendiri terkadang juga mendapat pekerjaan yang dirasa tidak pantas untuknya. Seperti saat ia harus membersihkan dan mengganti salah satu kloset dari ketua pimpinan. Walaupun begitu, ia tak ragu untuk melakukan hal tersebut. Karena selain dia adalah tangan kanan dari seorang pimpinan, tentu saja terkadang ia mendapat tambahan uang lebih dari para pimpinan. Sementara itu, hari itu ternyata adalah hari perayaan kematian dari Ibu Yun. Adik Yun pun memberikan hadiah kepada kakeknya berupa ballpoint dengan nama kakeknya. Adik Yun ingin hidup tanpa mendapatkan bantuan kakaknya lagi. Karena selama ini, adik dan ayah Yun bisa hidup dengan bantuan Yun yang bekerja di Sun Yang Group. Yun pun malah marah karena perkataan adik dan ayahnya. Ia pun pergi sambil menyisakan sedikit uangnya seperti yang biasa ia lakukan di hari-hari yang lalu. Yun pun mendapat panggilan jika saat ini ada penggeledahan yang terjadi di kantor Sun Yang Group. Sambil bergegas, ia pun bertemu dengan gadis yang bekerja sebagai pimpinan yang biasa menggeledah jika Sun Yang Group melakukan hal yang ilegal. Apalagi sebelumnya pimpinan ketua Sun Yang didakwa mengkorupsi uang sebesar 4,5 miliar dolar. Ternyata semua itu sudah diatur oleh Pak Yun. Jadi jika ada jaksa yang menggeledah ruangan atau kantor, tidak akan ada hal yang mencurigakan yang akan ditemukan di sana. Di rumah sakit, para anggota keluarga Sun Yang Group datang untuk melihat keadaan pimpinan Jin yang tempo hari terkena penyakit dan harus dioperasi. Yun dan anggota barunya langsung memberi hormat kepada anggota keluarga yang lain saat ingin berpamitan. Saat turun dari lift, ia pun kembali bertemu dengan anggota keluarga Sun yang lain dan membuat mereka sedikit kaget. Ibu tersebut ternyata ingin datang di pertemuan keluarga Sun Yang Group karena ada hal yang ingin ia sampaikan. Ternyata, ia sadar bahwa Sun Yang akan melakukan pemilihan ketua baru karena saat ini ketua Jin sedang menderita penyakit yang cukup kronis. Karena wanita itu adalah bagian keluarga Sun Yang, maka dia punya suara karena ia memegang saham 3% dari Sun Yang Group. Untuk itu, ternyata tujuan ia datang ke sini untuk mengetahui kebenaran kenapa putranya tiba-tiba meninggal. Oleh karena itu, ia akan memberikan saham perusahaan supaya ia bisa tahu kebenaran di balik meninggalnya putra semata wayangnya. Di kantor, Pak Yun mendapat laporan rahasia dari bawahannya. Laporan itu tidak sengaja ia temukan dan langsung membuat Pak Yun kaget dengan isi dokumen tersebut. Ternyata isi dokumen tersebut adalah dana yang digelapkan ke luar negeri dari rekening Sun Yang Group untuk perusahaan palsu yang telah dibuat oleh salah satu anggota keluarga Sun Yang. Pak Yun pun langsung melaporkan hal tersebut kepada atasannya dan ia kaget dengan tanggapan dari atasannya tersebut dan membuat dirinya langsung melapor ke wakil ketua pimpinan. Wakil pimpinan pun langsung memecat atasan Yun dan berterima kasih kepada Yun karena sudah mendapat laporan tersebut. Wakil ketua pun langsung memberikan jabatan sebagai manajer keuangan senior Departemen Perencanaan dan Koordinasi di luar negeri untuk mengurus semua uang yang telah disedot ke rekening luar negeri untuk dikembalikan kembali ke Sun Yang Group. Adegan pun kembali di mana Pak Yun mendapatkan uang 600 juta dolar seperti yang ada di awal film. Bedanya, setelah ia mendapatkan uang tersebut, ternyata Pak Yun telah dibuntuti oleh para suruhan dan membuat dirinya harus kabur dari daerah tersebut. Tak lama kemudian, Pak Yun pun tertangkap dan membuat dirinya disandra di samping tebing pantai. Ternyata, semua adalah ulah dari bawahan Yun sendiri yang bernama Shin. Ternyata, Shin melakukan hal tersebut karena ingin mengambil kembali yang Yun bawa. Oleh karena itu, Yun berpikir siapa yang telah melakukan ini semua. Awalnya Yun berpikir bahwa atasannya yang telah melakukan hal tersebut, atau wakil ketua pimpinan yang telah membuatnya terbang ke luar negeri. Sebelum Pak Yun mendapatkan info tersebut, Pak Yun pun harus dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut, tapi saat mayatnya jatuh ke laut, hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba saja Yun kembali ke masa lalu dengan nama Do Jun Putri dari pimpinan 4 Alpha dan putra dari 4.0. Di sana ia pun juga memanggil putra pertama ibu ayahnya dengan sebutan 4.1. Pak Yun sangat kaget karena mukanya tiba-tiba saja menjadi anak kecil.
Yang bikin ia kaget bahwa ia melihat Museum Nasional Korea Gyeongbokgung masih berdiri tegak, padahal saat ia masih muda dulu gedung itu telah diruntuhkan. Hal yang bikin ia kaget lagi adalah tiba-tiba saja ia dilahirkan di keluarga Sun Yang Group, di mana sebelumnya ia bertugas sebagai pelayan di Sun Yang Group. Yun pun tambah kaget di mana pendiri Sun Yang ternyata masih hidup dan nama pimpinan itu adalah Jin Yang Chol. Saat itu Pak Yun sudah memakai tubuh Do Jun. Ia pun kaget karena melihat sosok pemimpin Jin. Padahal saat ia masih hidup, pemimpin Jin sudah lama meninggal. Karena rasa ingin tahunya, ia pun memegang jas pemimpin Jin dan berharap semua itu adalah mimpi. Walaupun kakeknya bersikap dingin kepada Do Jun, berbeda dengan sikap yang diberikan neneknya. Bahkan saat Do Jun masih belum percaya siapa dirinya, neneknya dengan tegas menjawab bahwa dirinya adalah Jin Do Jun, cucu bungsu dari keluarga Sun Yang. Do Jun pun langsung melihat di sekitar. Ia sangat kaget saat mengetahui dirinya saat ini berada di tahun 1987 dan salah satu keluarga dari Sun Yang. Kemudian scene pun berganti. Setelah Do Jun mengetahui fakta tersebut, keluarganya pun langsung menuju di kediaman keluarga Sun Yang. Karena di kehidupan sebelumnya ia pernah berada di sini, ia pun bisa menyebut jika bangunan tersebut mempunyai 13 kamar. Ternyata selama ini keluarga Do Jun sudah lama 10 tahun tidak berkumpul dengan anggota keluarga karena ibu Do Jun adalah seorang artis. Karena bukan circle pengusaha, makanya ibu Do Jun dikucilkan oleh anggota keluarga yang lain. Dari kejauhan, Do Jun melihat apa yang dilakukan anggota keluarga lain kepada ibunya. Ia pun pergi meninggalkannya begitu saja dan secara tidak sengaja mengintip apa yang dilakukan kakeknya beserta pamannya. Di dalam ruangan tersebut ternyata pemimpin Jin sedang mempermasalahkan butiran nasi yang ada di dalam sushi. Ia pun segera menasihati sang koki yang ternyata telah disiapkan oleh anaknya Jin Yong-ki. Setelah keluar dari ruangan itu, Jin Yong-ki pun bertanya bagaimana ia tahu jumlah butiran nasi. Pemimpin Jun dengannya sedikit kesal mengatakan apakah ada restoran Jepang di Hotel Sun Yang. Tentu saja maksud pemimpin Jun bukan tentang restorannya. Ia pun langsung bertanya kepada Jin Yong-ki tentang berapa total penjualan Sun Yang Group. Pemimpin Jin pun marah karena mengetahui total pendapatan Sun Yang Group masih kalah jauh dibandingkan perusahaan dari Jepang. Ia juga kecewa karena Jin Yong-ki yang saat ini menjabat sebagai wakil CEO sudah puas dengan apa yang Sun Yang gapai sebagai perusahaan terkaya di Korea. Sang kakek pun berekspektasi kalau Sun Yang bukan saja menang di dalam negeri saja, melainkan di level internasional. Nampaknya amarah kakek terus berlanjut ketika bertemu ayah Do Jun yang merupakan salah satu anak dari kakeknya memilih untuk memproduksi film daripada membuat bisnis yang selama ini Sun Yang Group kembangkan. Sementara itu, Yun yang berada di tubuh Do Jun masih mengingat siapa Do Jun sebenarnya. Karena selama ia hidup, dirinya belum pernah mengetahui siapa sebenarnya Do Jun tersebut. Tapi saat ia berusaha mengingat memori tentang Do Jun, malah membuat kepalanya sakit dan tidak bisa mengingat informasi tersebut. Saat itu terlihat anak dari wakil CEO Jin, di mana saat Pak Yun masih hidup, dirinya sudah menjadi wakil CEO yang baru. Ia pun segera mengikuti kemana Jin Sung Jun pergi. Dan ternyata Do Jun melihat Sung Jun mencuri barang milik kakeknya. Karena kepergok Do Jun, Sung Jun pun kaget dan memecahkan vas antik milik kakeknya dan membuat sebuah keributan di saat tamu dan keluarga Sun Yang sedang berpesta untuk merayakan medali yang diperoleh kakeknya. Jin Sung Jun pun lantas mengancam Do Jun karena ia yakin bahwa nantinya ia adalah pewaris dari Sun Yang Group. Karena merasa superior, Jin Sung Jun pun langsung mengatakan kebohongan dan mengatakan bahwa Do Jun lah yang memecahkan vas tersebut. Karena sudah mengetahui fakta sesungguhnya, Do Jun pun mengatakan kebenaran dan menjelaskan bahwa Ji Sung Jun ingin mencuri barang milik kakeknya. Do Jun pun langsung memberikan pukulan sebelum pemimpin Jin datang. Pemimpin Jin pun langsung memarahi Ji Sung Jun muda sejadi-jadinya. Apa yang dikatakan pemimpin Jin sama persis dengan apa yang tertulis di autobiografi. Mengetahui fakta tersebut, tiba-tiba saja Do Jun lari meninggalkan tempat tersebut dan ternyata dirinya pergi ke tempat yang selama ini ia dambakan. Do Jun pergi ke rumah tinggalnya dulu. Impiannya saat itu ia ingin sekali bertemu ibunya yang masih dalam keadaan sehat.
Di depan pintu ia pun menangis dan segera memesan makanan favoritnya saat ia masih menjadi Pak Yun. Sambil menangis, Do Jun pun memakan masakan ibunya tersebut. Tak lama ibu Do Jun yang asli datang untuk menemuinya dan mengajaknya untuk pulang. Walaupun begitu, ia sangat bersyukur karena saat itu ibunya yang masih hidup. Dengan memegang Hansaplas pemberian ibunya, ia pun menangis lega karena di waktu sekarang orang tuanya masih hidup. Scene pun berganti di mana pemimpin Jin dimarahi oleh sang nenek karena masalah antara Do Jun dan Ji Sung Jun. Tapi sang kakek pun masih kekeh dengan pendiriannya dan berharap sang nenek tidak memanjakan Yun Ki, yaitu putra keempatnya. Setelah kejadian yang dialami Do Jun, sang ibu pun merasa khawatir dengan apa yang terjadi dengan anaknya. Di kamar Do Jun, ibunya merasa bahwa saat ini masih belum merasakan keluarga Jin adalah keluarganya. Bahkan sang ibu sedikit menyesal karena menikahi Yun Ki. Sang ibu pun berharap suatu hari Do Jun menemukan alasan untuk menerima semua keluarga Jin. Di sisi lain, pemimpin Jin merasa terganggu karena perusahaan semikonduktor yang dikelolanya dalam masalah bahkan terjebak di antara persaingan dengan negara Amerika dan Jepang. Kedua anak pimpinan Jin merekomendasikan untuk menyerah saja karena situasi bisnis mereka seperti udang di balik pertarungan antara dua paus yang bertengkar, yaitu Amerika dan Jepang yang menjual produknya dengan harga yang murah. Di tengah keributan itu, tiba-tiba saja Do Jun datang untuk meminta maaf atas kejadian yang dialami beberapa saat lalu. Sang nenek yang baik hati pun langsung mengantarnya ke tempat kerja sang kakek. Dalam hati para keluarga yang lain merasa bahwa Do Jun hanya disuruh oleh ayahnya, bukan datang karena keinginannya pribadi. Sambil menunggu kakeknya yang sedang berdiskusi dengan pimpinan yang lain, secara tidak sengaja Do Jun melibat berita tentang pemilihan umum yang akan terjadi di Korea saat itu. Rapat pun kembali dimulai sesaat putri pimpinan Jin Hwa-young datang. Ternyata saat itu mereka membahas tentang politik di mana pemilihan presiden yang akan dilakukan Korea Selatan. Tentu saja dengan terpilihnya salah satu presiden akan menguntungkan perusahaan Sunyang. Jadi di sini mereka ingin mengeluarkan sedikit uang mereka untuk membantu salah satu calon. Sesaat setelah rapat selesai, Do Jun pun mengatakan pada keluarga Jin dan pada kakeknya untuk memilih Roh Tae-woo. Sebelumnya Do Jun ingin mengganti uang vas yang telah dipecahkan sebelumnya. Di sini semua pada kaget bahwa Do Jun akan mengganti semuanya sebesar $5 juta atau senilai uang yang dibutuhkan untuk mendukung kampanye pemilihan presiden. Setelah mengatakan hal tersebut, Do Jun pun pergi meninggalkan kediaman kakeknya. Sesaat sebelum Do Jun pergi pun sang kakek memanggilnya. Ternyata apa yang diomongkan oleh Do Jun merupakan sebuah kebenaran. Dan hal itulah yang membuat sang kakek mulai tertarik dengan Do Jun. Do Jun pun menjelaskan kembali kenapa Roh Tae-yong bisa memenangkan pemilihan umum. Setelah itu, Do Jun pun juga mengatakan kepada kakeknya tersebut agar memberikan dana kampanye saat Roh Tae-yong berada di nomor 3 di bawah para kontestan yang lain. Karena jika sang kakek mendanainya saat ia menjadi nomor 1, pasti akan memperburuk citra Sunyang Group di mata sang presiden dan tidak akan menguntungkan mereka. Sang kakek pun juga memberikan kuis tentang udang yang dijelaskan sebelumnya, di mana perusahaannya yang bergerak di bidang semikonduktor sedang ada masalah dengan Amerika dan Jepang. Do Jun masih belum mengetahui jawaban dari kakeknya, dan ia pun hanya terdiam tanpa bisa menjelaskan satupun kepada kakeknya. Ia pun pergi meninggalkan ruangan kakeknya tersebut dengan perasaan sedikit sedih. Ternyata sang kakek masih memikirkan tentang perusahaan semikonduktor yang ia kelola. Ia memikirkan bagaimana perusahaan yang saat ini diibaratkan seperti udang bisa menang melawan perusahaan besar milik Jepang dan Amerika. Ia masih berniat mengembangkan bisnis tersebut karena berpikir bahwa perusahaan semikonduktor adalah perusahaan masa depan milik Sunyang Group. Setelah kejadian di tempat kediaman pemimpin Jin, kampanye Roh Tae-woo pun dimulai. Di balik kampanye tersebut ternyata ada tangan Jin Yong-ki dan Jin Dong-ki yang ingin membuat Roh Tae-woo tidak memenangkan kampanye. Do Jun yang membaca surat kabar pun tidak tertarik dengan berita tersebut karena ia tahu di masa depan pilihannya tetap akan menjadi satu. Saat asik membaca buku, ia pun sadar maksud pertanyaan kakeknya tentang udang melawan paus. Dengan tergesa-gesa, ia pun segera menelpon kakeknya. Tapi ia pun kurang beruntung karena saat itu kakeknya sedang berada di Baghdad untuk melakukan perjalanan bisnis ke Baghdad.
Dojun pun bertanya kapan kakeknya akan pulang. Tapi saat mengetahui tanggalnya, ia pun dibuat kaget di mana di hari tersebut adalah hari di mana pemimpin Jin akan meninggal karena ledakan bom yang membuat pesawat yang dinaiki pimpinan Jin hilang. Di sini Dojun hanya punya waktu 3 jam sebelum kakeknya meninggal. Dalam gelapnya malam, ia pun menelpon polisi untuk mencegah hal itu terjadi. Tapi sesuai dugaan bahwa polisi tidak akan mempercayai seorang anak kecil yang memberitahu bahwa pesawat yang akan dinaiki kakeknya akan meledak karena bom. Di saat terakhirnya, Dojun pun pergi ke tempat neneknya. Dalam keadaan basah kuyup, sang nenek pun terlihat khawatir dengan apa yang dilakukan cucunya di tengah malam. Dengan telepon yang dimiliki neneknya, ia pun berusaha menelpon kakeknya yang ada di luar negeri dengan jawaban kenapa udang bisa menang melawan 2 paus yang sedang bertengkar. Dengan harapan terakhirnya, ia menulis not untuk sang kakek. Jika membaca tulisannya, ia berharap segera pulang ke Korea dengan rute tercepatnya. Sang ajudan yang diberi catatan Dojun pun nampaknya kehilangan surat dari Dojun. Sambil berharap map itu diterima oleh kakeknya, berita hilangnya pesawat yang dinaiki pimpinan Jun telah tayang. Para keluarga sangat terpukul atas kematian pimpinan Jin. Di sini Dojun juga merasa menyesal karena tidak bisa merubah keadaan. Di tangis keluarga Jin yang menjadi-jadi, tiba-tiba datanglah pemimpin Jin yang seakan bangkit dari kubur. Di tengah nasib baik tersebut, tentu saja Dojunlah yang merasa paling bahagia. Ternyata alasan pimpinan Jin merubah rute perjalanannya karena saat ini ia ingin membeli perusahaan Yongjin Semiconductor. Pemimpin Jin masih belum menyerah dengan bisnis tersebut, sehingga dengan bertambahnya bisnis yang ia miliki membuat bisnis semikonduktor yang ia jalankan akan menjadi lebih besar dan dapat mengimbangi perusahaan dari Jepang dan Amerika. Benar saja, ternyata pembelian perusahaan Yongjin Semiconductor adalah usul dari sang cucu karena dengan bertambah besarnya udang yang dimiliki, tentu saja akan membuat udang akan menang walaupun melawan paus sekalipun. Dari berita TV, benar saja pilihan Dojun tentang presiden yang terpilih menjadi kenyataan. Pimpinan Jin langsung menelpon sang presiden dan mengatakan kepada sang presiden jika Sun Yang ingin memonopoli semua bisnisnya. Sang kakek pun mulai curiga dengan Dojun karena ia bisa mengetahui masa depan. Terlebih ia bisa tahu Roh Taiwu bisa menjadi presiden dan bisa mengetahui pesawat yang dinaiki kakeknya akan meledak. Tentu saja Dojun sangat kaget dengan tekanan yang diberikan kakeknya. Tapi dengan tenang, ia menjawab bahwa ia memang tahu masa depan. Bukan masa depan secara umum yang dikatakan Dojun. Ternyata Dojun mengetahui tentang isi hati kakeknya, di mana selama ini yang kakek butuhkan adalah dukungan dan persetujuan karena risiko yang diambil saat itu adalah risiko yang sangat besar. Karena Dojun memenangkan pertempuran dengan kakek karena bisa menjawab kuis, ia pun mendapatkan hadiah. Alih-alih mendapatkan uang, ternyata Dojun ingin membeli tanah yang ada di Bundang dengan luas 160.000 meter persegi. Dojun juga meminta 1 kali permintaan kepada kakeknya dengan adanya kesepakatan. Tentu saja kesepakatan itu harus yang tidak dimiliki sang kakek. Ternyata Dojun memberikan sesuatu yang unik di mana ia akan masuk di universitas paling bergengsi, yaitu Universitas Nasional Seoul. Yaitu sekolah hukum di mana itu akan sangat-sangat berguna bagi keluarga Sun Yang Group. Tentu saja sang kakek senang dengan permintaan cucunya itu. Setelah membahas hal itu, para keluarga Jin pun disuruh berkumpul. Sang kakek pun ingin mengadakan perkumpulan keluarga lagi, tapi di sini keluarga Dojun tidak akan dipandang secara sebelah mata oleh keluarga yang lainnya juga. Semua keluarga Jin pun kaget akan hal itu. Apalagi sang kakek mulai memanggil Dojun sebagai cucunya. Melihat hal tersebut, tentu saja keluarga yang lain melihatnya dengan tatapan yang aneh, entah karena iri atau perubahan sikap sang kakek kepada cucunya tersebut. Adegan pun lalu ditutup di saat Dojun diterima sebagai mahasiswa baru angkatan 1966 di Universitas Seoul. Di hadapan para wartawan, ia pun langsung memperkenalkan dirinya yang dari keluarga kaya raya, yaitu keluarga Jin. Setelah Dojun membeli tanah, ia pun tumbuh menjadi Dojun remaja yang telah diterima di universitas seperti yang ia janjikan kepada kakek. Beberapa tahun kemudian, tanah yang ia beli di Bundang mencapai nilai yang sangat fantastis. Tanah dengan luas 160.000 meter persegi saat ini sudah bernilai $24 juta.
Karena setelah beberapa tahun yang sebelumnya, Bundang adalah tanah yang tidak dibutuhkan dan sekarang sudah disulap menjadi tempat tinggal bagi ratusan ribu umat manusia. Do-jun terkejut dengan apa yang baru saja ia terima. Uang dengan tumpukan sangat tinggi itu sekarang menjadi miliknya. Bahkan sang kakek merekomendasikan uang tersebut untuk ia simpan, bahkan ia akan memberikan bunga yang lebih dari bunga yang diberikan bank. Pimpinan Jin pun kaget sekaligus bangga dengan pencapaian Do-jun. Tak disangka lagi, ia mendapat kabar bahwa Do-jun tiba-tiba saja menukar semua uangnya dari won menuju dolar yang kini nilainya 24 juta dolar. Pimpinan Jin pun ingin mengetahui apakah Do-jun adalah anak yang beruntung atau anak yang mempunyai visi masa depan. Mendengar Do-jun mendapatkan uang besar itu, tentu saja membuat para tetua keluarga Jin geram. Apalagi perlakuan pimpinan Jin dianggap sangat berbeda dan terlihat aneh di hadapan Do-jun. Bahkan bibi Do-jun juga menganggap bahwa apa yang dilakukan pimpinan Jin adalah sebuah tes untuk sang cucu tercinta. Sementara itu di kantor ayah Do-jun, terlihat Do-jun meminta agar ayahnya mengajaknya ke festival film yang akan diadakan di Amerika. Apalagi kantor ayahnya sekarang adalah kantor pemberiannya di saat dulu ia merekomendasikan film Home Alone dan akhirnya film tersebut menjadi terkenal seperti sekarang. Sang ayah tentu saja tidak bisa menolak permintaan anaknya, terlebih memang semua pekerjaan itu adalah pemberian anaknya tercinta. Selesai berdebat, kemudian Do-jun pun pulang, tapi di dalam perjalanan pulang, ia mendengar berita yang menarik di mana saat itu ada boyband yang memutuskan pensiun dan membuat penggemarnya sangat sedih. Di samping Do-jun ada seorang gadis yang bernama Seo Min-young yang merupakan musuh Do-jun saat masih menjadi Pak Yun. Do-jun sangat kaget karena melihat musuhnya tersebut saat masih berumur 20-an tahun, apalagi ia menangis karena idolanya pensiun. Sementara itu di kediaman kakek ada berita besar di mana Hando Steel akan dijual. Mendengar akan hal itu, tentu saja pimpinan Jin tertarik membeli perusahaan tersebut karena saat ini harganya sangatlah murah. Sang pemimpin pun sedikit bangga karena punya menantu yang bisa diandalkan seperti Cao Chang-jae, dan tentu saja ia tak ingin mengecewakan pimpinan Jin karena hal tersebut. Scene pun berlanjut di mana Do-jun, kakak dan ayahnya telah tiba di Amerika. Di dalam perjalanan di festival tersebut, Do-jun nampaknya telah menjatuhkan seorang yang sangat penting dalam hidupnya kelak, yaitu Oh Se-yoon. Karena Do-jun menjatuhkan donat tersebut, Se-yoon tidak bisa memutuskan untuk berinvestasi di bidang mana, dan tentu saja ia bisa merugi sebesar 10 juta dolar. Karena sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ia baru memakan donat tersebut. Tapi bukannya membeli donat baru, Se-yoon pun malah meninggalkan Do-jun sambil memakan donat yang baru terjatuh. Saat melihat banner Titanic, Do-jun pun langsung memutuskan agar ayahnya terlibat dalam produksi film tersebut. Ia tahu karena suatu hari nanti film tersebut bakal akan laku di seluruh dunia. Mendengar Do-jun berkata demikian, tentu saja sang ayah tidak bisa berkata apa-apa, tapi berbeda dengan kakak Do-jun yang selalu membantah apa yang dikatakan kakaknya tersebut. Sementara itu, ia pun juga mendengar perkataan Se-yoon secara tidak sengaja saat Do-jun sedang berdiskusi bersama ayah dan adiknya. Do-jun pun dengan entengnya mengatakan itulah alasan mengapa aku memilih Titanic. Do-jun pun melihat hal yang selama ini tidak ia duga, yaitu ketika Se-yoon melihat note yang dibawa oleh Se-yoon. Melihat kata power share membuat dirinya segera mencari informasi tersebut saat ia kembali ke hotel. Di hotel ia menemukan fakta bahwa Se-yoon adalah direktur dan kepala APAK di power share, dan membuatnya tertarik untuk ke kantor power share untuk bertemu Se-yoon. Ternyata Se-yoon saat itu sedang berada di toko pizza. Saat itu ternyata Se-yoon sedang menunggu pertandingan catur antara juara catur dunia melawan AI yang bernama Deep Blue. Di sini Do-jun membuat kesepakatan ia bisa memberitahu siapa yang menang dan nantinya Se-yoon bisa berinvestasi, tapi sebagai penggantinya Do-jun ingin Se-yoon mengeluangkan waktunya padanya. Tentu saja Se-yoon tidak percaya dengan perkataan Do-jun. Tapi semua penonton menjadi heboh ketika pemenang lomba catur tersebut adalah Deep Blue yang berbasis perusahaan komputer IBM. Se-yoon pun segera mencari keberadaan Do-jun yang pergi meninggalkannya dengan tulisan alamat yang sudah terhapus karena rembesan air bir.
Tapi nampaknya Dojun masih menunggu Seyun karena nampaknya Dojun juga ingin berbicara dengan Seyun yang nampaknya penting. Di tempat lain Dojun dan Seyun berbicara untuk saling berinvestasi. Dojun pun meminta pada Seyun untuk bekerja sama karena instingnya memilih untuk berinvestasi tidak pernah salah. Tapi walaupun begitu, nampaknya Seyun tidak mudah percaya pada Dojun. Seyun masih belum menyadari bahwa Dojun ini memiliki duit yang sangat banyak karena saat ini dirinya adalah cucu dari pimpinan Jin. Di kediaman pimpinan Jin, nampaknya semua anggota besar sedang membicarakan untuk pembelian perusahaan Hando Steel. Di sini, Jin Yongki yang merupakan wakil ketua Sun Yang masih bingung bagaimana caranya ia bisa membeli perusahaan Hando Steel karena pimpinan Jin hanya memberikan dana sebesar 300 juta dolar untuk perusahaan dengan nilai jual sebesar 500 juta dolar. San wakil pimpinan pun langsung disemprot karena merasa tidak pede bisa mendapatkan perusahaan Hando Steel. Dan dengan tegas pimpinan Jin pun mengatakan, kenapa kamu di sini jika tidak bisa mendapatkan Hando Steel dengan harga 300 juta dolar. Ternyata saat itu Dojun sudah balik dari liburannya dari Amerika. Di sini nampak sang bibi yang menyuruhnya bersenang-senang agar Dojun tidak menjadi penerus perusahaan Sun Yang. Walaupun begitu, nampaknya Dojun sendiri sudah mengetahui niat buruk padanya yang dilakukan oleh seluruh keluarga Jin. Selepas liburan dari Amerika, Dojun pun kembali untuk bertemu kakeknya. Di meja tersebut, ia pun tahu apa yang sedang dilakukan kakek dan para petinggi Sun yang akan mengakuisisi Hando Steel. Sementara itu, Yongki dan Dongli dari belakang membicarakan Dojun yang saat itu bertemu kakeknya sendirian di kantor. Di sini Yongki mulai memberikan perhatian khusus karena saat ini dirinya tertekan karena jika saja ia tidak bisa mengambil alih perusahaan Hando Steel, jabatannya di Sun Yang Group pun bisa saja hilang. Yongki yang masih dalam keadaan bingung pun berkata kepada Li Yang Jae yang merupakan tangan kanan kakeknya. Yongki mengatakan apa yang dipikirkan ayahnya setelah memberikan dana 300 juta dolar untuk membeli Hando Steel. Di sini Yang Jae pun malah memberitahu sang pimpinan Jin karena hal tersebut dan membuat pimpinan Jin mengetahui bahwa saat ini Yongki tidak pede untuk menjalani misi tersebut. Di sela itu, pimpinan Jin pun mengatakan ke tangan kanannya untuk memberikan Dojun tumpangan mobil karena jarak rumahnya ke kampus dirasa cukup jauh. Di sini Dojun menyuruh kepada ajudannya agar mengantarkannya sampai di gerbang kampus saja. Dan karena ingin terlihat mandiri, ia pun menyuruh ajudan tersebut agar tidak mengikutinya. Hari-hari di kampus pun dimulai. Belum sempat memasuki kelas, Dojun pun langsung diundang untuk bergabung di klub bergengsi yang berisi anak dari pemilik perusahaan terkenal. Dojun pun sadar karena sebelumnya wakil pimpinan Jin Sung Jun masih pernah bergabung di klub ini. Setelah bergabung dengan klub tersebut, pandangan Dojun pun beralih ke Seo Min Yong yang saat itu masih muda. Di sini Dojun pun sampai pergi ke klub musik untuk memperhatikan diam-diam. Dojun pun ketahuan apa yang saat itu dia lakukan. Seo Min Yong yang saat itu memperhatikan Dojun pun tiba-tiba saja datang dari belakang karena ia sadar saat itu telah diperhatikan. Bukannya malu karena ketahuan telah menstalking orang, Dojun pun malah meminta Seo Min Yong untuk makan bersama di sebuah restoran. Awalnya Seo Min Yong terlihat tidak suka karena Dojun ini ternyata anggota keluarga Sun Yang. Semua itu luluh ketika Dojun mengatakan kepada Seo Min Yong kapan boyband idolanya akan kembali tampil kembali. Di tempat makan, Dojun pun memberitahu Seo Taiji kapan akan manggung kembali. Tentu saja berita itu membuat Seo Min Yong sangat kegirangan. Seo Min Yong sangat kaget karena saat itu dirinya ikut bersama Dojun makan di perkumpulan rahasia. Ia pun merasa aneh karena masuk di perkumpulan orang elit. Walau begitu, nampaknya orang-orang di sana menghargainya karena dia datang bersama Dojun. Walaupun begitu, Seo Min Yong masih merasa kesal kepada Dojun. Tapi di sini mereka malah berdebat dengan pertemuan ini karena dirasa dirinya tidak cocok untuk masuk ke dalam circle mereka. Dojun pun membela dirinya jika sebenarnya Seo Min Yong ini termasuk dalam circle mereka. Karena saat ini Seo Min Yong adalah keturunan dari seorang jaksa yang tentu saja ia memiliki hak istimewa sejak lahir. Di kediaman pimpinan Jin, Yang Jae memberitahu bahwa selama ini Dojun sudah bisa berbaur dengan mahasiswa yang lain. Tapi secara tidak sengaja hal mengejutkan pun terjadi di mana-mana.
Tiba-tiba saja ada perusahaan Hando Steel telah dibeli dengan harga 500 juta dolar yang berasal dari perusahaan asing. Ternyata semua itu ulah Power Steel yang saat itu dikelola oleh Seyun. Wakil pimpinan dan ketua Jin dibuat kesal dengan pembelian secara tiba-tiba seperti itu. Ia pun mengatakan bahwa ada orang yang tidak senang dengan Sun Yang yang akan membeli perusahaan tersebut. Wakil pimpinan pun menyuruh tangan kanannya untuk menyelidiki Seyun dan tidak disangka semua itu adalah ulah Do Jun. Ternyata tujuan utama Do Jun agar pamannya yang saat ini menjabat sebagai wakil pimpinan Sun Yang tidak mendapatkan perusahaan tersebut. Ternyata Do Jun mempunyai tujuan yang lebih besar, yaitu mendapatkan Sun Yang Group demi tujuan pribadinya. Dan itu tadi kelanjutan dari Reborn Risk. Untuk kelanjutan episode lainnya, tunggu saja di Celengan Film guys. Oke, terima kasih.